Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Memiliki kampus utama yang berlokasi di Tembalang, Jawa Tengah, dengan program Strata 1, Pascasarjana, serta vokasi. Undip tetap mengedepankan tridharma pendidikan tinggi, dengan salah satu visinya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, Undip berusaha memodifikasi kegiatan kuliah kerja nyata agar tetap berjalan dengan baik. Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Diponegoro, kegiatan kuliah kerja nyata Tim 2 tahun 2020 dilaksanakan di domisili masing-masing mahasiswa. Dan KKN pulang kampung, begitulah sebutan KKN Tim 2 Undip 2020. Dengan mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Saya Eva Mengsari dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan Manajemen dari tim KKN 2 Undip 2020. Lokasi KKN saya berada di Desa Batursari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Desa Batursari terdiri dari 40 rukun warga, 363 rukun tetangga. Selain itu, Desa Batursari memiliki penduduk yang cukup banyak, yaitu 35.229 jiwa. Di sebelah utara, Desa Batursari berbatasan dengan Desa Bandungrejo, Kecamatan Meranggen. Di sebelah timur, Desa Batursari berbatasan dengan Desa Meranggen dan Kangkung. Di sebelah selatan, Desa Batursari berbatasan dengan Desa Kebon Batur, serta di sebelah barat Desa Batursari berbatasan dengan Kelurahan Pelamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Berdasarkan data monografi Desa Batursari, jumlah penduduk di Desa Batursari sebanyak 35.229 jiwa dengan 10.916 kartu keluarga. Penduduk Desa Batursari terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 17.604 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 17.625 jiwa. Berdasarkan data administrasi pemerintah, Desa Batursari terbagi menjadi 5 dusun, 40 rukun warga, dan 363 rukun tetangga. Dusun yang terdapat di Desa Batursari yaitu Kayon, Dalmen, Karangjati, Karangmalang, Tlogo, dan Pucanggan. Berdasarkan segi ekonomi penduduk Desa Batursari, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian swasta yaitu sebanyak 12.403 jiwa. Petani atau pekerja sebanyak 702 jiwa, ujung bekerja atau tidak bekerja sebanyak 4.673 jiwa. Tak dapat dipungkiri, dampak COVID-19 juga dirasakan Desa Batursari, terlebih letaknya yang berbatasan dengan Kota Semarang. Salah satu dampak COVID-19 yang dirasakan oleh warga Batursari yakni dampak COVID-19 mengakibatkan banyaknya pengangguran yang dikarenakan banyaknya perusahaan yang memberikan pemutusan hubungan kerja. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada sekolah yang diliburkan, sehingga menurunkan kualitas belajar anak. Selain itu, permasalahan yang lain adalah banyaknya remaja di Desa Batursari yang memiliki usaha rumahan namun sering gulung tikar. Hal itu dikarenakan mereka tidak dapat membuat strategi yang baik untuk bisnisnya. Program utama yakni pelatihan usaha rumahan dengan produk salad buah. Pelatihan ini ditujukan kepada ibu-ibu rumah tangga yang kehilangan pekerjaan. Pelatihan ini dilakukan dengan memberikan ilmu berbisnis, pelatihan pembuatan produk salad buah, packaging produk, dan pembuatan label produk. Pelatihan ini juga mengajarkan bagaimana cara meminimalisir kegagalan usaha dan bagaimana cara memasarkan sebuah produk.
Program pelatihan home industry ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai strategi mendirikan home industry dengan produk inovasi yang layak untuk dijual. Tujuan program ini antara lain, yang pertama, memberikan informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebuah bisnis, melatih kreativitas warga untuk menciptakan produk yang layak untuk dijual, mengurangi pengangguran, dan yang terakhir meningkatkan perekonomian warga di Desa Batursari. Assalamualaikum, saya Ibu Yayu. Dari pelatihan ini saya diajarkan cara melihat peluang bisnis dan saya dapat mengetahui strategi bisnis rumahan serta manfaat menjalankan sebuah bisnis. Terima kasih, semoga pelatihan ini dapat membuat pertumbuhan ekonomi keluarga di Desa Batursari semakin meningkat. Program yang kedua yakni workshop bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan suatu bisnis berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Bisnis model kanvas pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Bisnis model kanvas menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model kanvas yang sederhana dan mudah dipahami. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu bisnis. Pembuatan bisnis model kanvas bertujuan untuk membantu merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Jadi di sini saya menjual produk sabun L'Oreal dengan pen proporsional, dapat digunakan untuk segala umur, lalu berbahan dasar alami yang aman, dan sudah memiliki. Nama saya Olivia. Untuk testi pelatihan kali ini saya mendapatkan banyak manfaat sekali. Saya bisa diajarkan untuk berbisnis, bagaimana caranya berbisnis, bagaimana cara mengetahui apa yang saya keluarkan untuk berbisnis. Selain itu value proposition-nya untuk apa, dan banyak sekali. Terima kasih. Saya Rahayati. Dari hasil testingnya kita lebih banyak mengetahui mengenai apa saja yang diperlukan pada saat berbisnis. Kemudian ada tentang mengenai value proposition dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih.
Pak.